Halo teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang kata kerja yang ada di puisi If I Must Die by Rifat Al-Arir. Sebelum kita mulai, mari kita baca pendahuluan dulu ya. Apa itu kata kerja? Kata kerja atau verb adalah kata yang menunjukkan tindakan, keadaan, atau peristiwa dalam sebuah kalimat. Kata kerja berfungsi sebagai inti dari kalimat. Tanpa kata kerja, kalimat tidak akan lengkap dan sulit dipahami. Kata kerja dalam bahasa Inggris juga dapat diubah bentuknya untuk menunjukkan waktu seperti past dan present. Selanjutnya kita akan bahas tipe-tipe kata kerja. Yang pertama adalah action verbs. Action verbs adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan fisik atau mental yang dilakukan oleh subjek kalimat. Kata ini menunjukkan apa yang sedang atau telah dilakukan oleh subjek, seperti lari, berpikir, menganalisis, atau membaca. Contoh kata yang ada di dalam puisi If I Must Die adalah yang pertama, die. Yang kedua, live atau live. Yang ketiga, sell dan buy. Kata ini menggambarkan suatu perbuatan atau aksi baik yang bisa diamati secara langsung maupun yang terjadi di dalam pikiran. Yang kedua adalah linking verb. Linking verb adalah kata kerja yang menghubungkan subjek kalimat dengan informasi tambahan yang menjelaskan subjek tersebut, atau disebut juga dengan subject complement. Berbeda dengan kata kerja aksi, linking verb tidak menunjukkan tindakan, melainkan menggambarkan identitas, kondisi, atau keadaan subjek. Ciri-ciri linking verb adalah yang pertama, menghubungkan subjek dengan pelengkap. Fungsinya adalah menjembatani subjek dengan subjek komplement atau untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang subjek. Dan yang kedua adalah bukan kata kerja aksi. Tidak menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh subjek, melainkan menjelaskan keadaan, sifat, atau identitasnya. Yang ketiga adalah dapat diganti dengan to be. Salah satu cara untuk mengidentifikasi linking verb adalah dengan menggantinya dengan to be, seperti is, am, are. Jika maknanya tetap sama, maka kata kerja tersebut adalah linking verb. Dan yang keempat adalah menunjukkan keadaan, menggambarkan kondisi, perasaan, atau status subjek, bukan aksinya. Contoh linking verbs yang ada di puisi If I Must Die adalah kata is. Yang ketiga adalah auxiliary verbs, adalah kata kerja bantu yang berfungsi untuk melengkapi kata kerja utama atau main verb dalam sebuah kalimat. Kata kerja bantu ini tidak bisa berdiri sendiri dan fungsinya untuk memberikan kejelasan makna seperti dalam kalimat tanya, kalimat negatif, atau untuk membentuk tenses tertentu. Ciri-ciri auxiliary verb adalah yang pertama, tidak berdiri sendiri. Auxiliary verb tidak dapat berdiri sendiri karena tidak memiliki arti yang lengkap tanpa adanya kata kerja utama. Yang kedua adalah muncul sebelum kata kerja utama. Kata kerja bantu selalu muncul sebelum kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Yang ketiga adalah membentuk struktur kalimat. Digunakan untuk membentuk tense seperti continuous dan perfect tense, membuat kalimat menjadi negatif dan mengubah kalimat menjadi pertanyaan. Yang keempat adalah memberikan informasi tambahan. Berfungsi untuk memberikan informasi tambahan tentang makna kata kerja utama, seperti menyatakan kemungkinan, kemampuan, keharusan, dan izin. Contohnya adalah must and to dalam puisi If I Must Die. Yang keempat adalah transitive verb. Transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek langsung untuk melengkapi maknanya dalam sebuah kalimat, karena tindakan yang dilakukan subjek berpindah ke objek. Jika tanpa objek, kalimat yang menggunakan transitive verb akan terasa tidak lengkap atau tidak utuh. Ciri-ciri transitive verb adalah yang pertama, membutuhkan objek. Kata kerja ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus diikuti oleh objek agar kalimatnya lengkap. Yang kedua adalah tindakan berpindah.
tindakan yang dilakukan oleh subjek berpindah atau ditujukan kepada objek. Yang ketiga adalah pola kalimat. Pola umumnya adalah subjek plus transitive verb plus objek langsung. Contoh dalam puisi If I Must Die adalah tell, sell, make, buy, awaiting, dan left. Yang kelima adalah intransitive verb. Intransitive verb adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek langsung untuk membuat kalimat menjadi lengkap dan utuh. Kata kerja ini memiliki maknanya sendiri dan tidak memerlukan penerima tindakan untuk dapat dipahami. Ciri-ciri intransitive verb adalah yang pertama, tidak memerlukan objek. Kata kerja intransitive verb tidak diikuti oleh objek langsung. Yang kedua, kalimat tetap bermakna. Meskipun tanpa objek, kalimat yang menggunakan kata kerja ini tetap memiliki makna yang sangat jelas. Yang ketiga adalah bisa diikuti keterangan. Untuk melengkapi makna, kalimat kata kerja intransitif sering diikuti oleh keterangan adverb seperti keterangan waktu, tempat, atau acara. Contoh kalimat yang ada dalam puisi If I Must Die adalah live, looking, flying, sings, and bringing. Dan yang keenam adalah irregular verb. Irregular verb adalah kata kerja dalam bahasa Inggris yang bentuk past tense yaitu verb 2 dan past participle-nya verb 3 tidak beraturan. Contoh yang ada dalam puisinya adalah live menjadi left. Baitnya adalah his dad who left in a blaze. Yang ketujuh adalah regular verb. Regular verb adalah kata kerja beraturan yang membentuk bentuk lampau past tense dan past participle dengan menambahkan akhiran ed atau d pada bentuk dasarnya. Aturan ini konsisten dan mudah diprediksi, menjadikannya jenis kata kerja yang relatif mudah dipelajari dalam bahasa Inggris. Di dalam puisi If I Must Die ada 3 regular verb. Yang pertama itu adalah live, yang kedua tell, yang ketiga hope. Selanjutnya adalah latihan soal. Nomor 1. Which word is an action verb in the line If I Must Die? A. If, B. Must, C. Die, D. I. Apa jawabannya teman-teman? Ya, betul. Jawaban yang benar adalah yang C. Die. Soal nomor 2. In the poem, the word must functions as what type of verb? A. Action verb, B. Auxiliary verb, C. Linking verb, atau D. Transitive verb. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul. Jawaban yang benar adalah yang B. Auxiliary verb. Soal nomor 3. Which of the following is an action verb found in the poem? A. Be, B. Must, C. To, D. Should. Jawaban yang benar apa teman-teman? Ya, betul. Jawaban yang benar adalah yang C. To. Nomor 4. In the line let it be a tell, the verb be is A. Linking verb, B. Action verb, C. Modal verb, D. Transitive verb. Jawabannya apa teman-teman? Ya, betul. Jawaban yang benar adalah yang A. Linking verb. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kata kerja atau verbs merupakan unsur inti dalam sebuah kalimat karena menunjukkan tindakan, keadaan, atau peristiwa. Dalam pembelajaran melalui puisi If I Must Die karya Rifat Al-Arir, jenis-jenis kata kerja dapat diidentifikasi dan dipahami melalui contoh-contoh yang muncul dalam teks puisi tersebut. Yang pertama adalah action verbs, adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik atau mental. Dalam puisi ini, contoh yang muncul antara lain die, live, sell, dan buy. Kata-kata
yang menggambarkan aksi nyata maupun batin. Dan yang kedua adalah linking verbs, berfungsi menghubungkan subjek dengan informasi tambahan mengenai keadaan atau sifatnya. Dalam puisi ini, contoh linking verbs adalah is, yang menggambarkan kondisi, bukan aksi. Dan yang ketiga adalah auxiliary verbs, adalah kata kerja bantu yang tidak bisa berdiri sendiri, digunakan untuk membentuk makna tambahan seperti keharusan atau waktu. Dalam puisi ini, contohnya adalah must dan to, yang memperkuat makna tindakan utama. Yang keempat adalah transitive verbs, membutuhkan objek untuk melengkapi makna karena tindakan subjek berpindah ke objek. Contoh dalam puisi adalah tell, sell, make, buy, awaiting, dan left. Yang kelima adalah intransitive verbs, tidak membutuhkan objek karena maknanya sudah lengkap meski berdiri sendiri. Contoh dari puisi tersebut adalah live, looking, flying, things, bringing. Yang keenam adalah irregular verbs, memiliki bentuk V2 dan V3 yang tidak beraturan. Contoh dalam puisi adalah live menjadi left, seperti pada bait his dad who left in a blaze. Dan yang ketujuh adalah regular verbs, membentuk past tense dengan menambahkan ed. Contoh regular verbs dalam puisi adalah live, tell, dan hope. Secara keseluruhan, puisi If I Must Die tidak hanya menyampaikan pesan emosional yang kuat, tetapi juga menjadi teks yang baik untuk mempelajari berbagai jenis kata kerja dalam bahasa Inggris, mulai dari action, linking, auxiliary, hingga bentuk transitif, intransitif, regular, dan irregular verbs. Baik, saya harap kalian paham apa yang materi saya sampaikan, dan terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye-bye.